قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Hari ini aku semangat banget, guys. Karena walaupun aku sendiri, nggak ada Om Ciwong, tapi aku ditemenin sama seseorang yang ganteng dan soleh di sini. Amin. Amin. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat dulur-dulur yang ada di lembur, yang ada di kota? Mudah-mudahan selalu sehat dan jangan lupa selalu jaga kondisi ya di era pandemi ini ya kan. Harus tetap jaga kondisi dan juga harus selalu menjaga pola hidup sehat. Dan di sini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini jauh-jauh dari Leuweung Batu Lawang. Leuweung Batu Lawang. Sama ya, sedaerah sama saya. Walaupun dari Leuweung juga kita tuh menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Emang tanamannya bibit unggul. Oke, perkenalkan ini ada Akang Tisna. Akang Tisna, tapi lebih sering dipanggil Autis. Autis, ya. Sering banget dipanggil Autis. Ini tuh kebetulan kakak kelas saya juga, senior saya juga, Masya Allah. Kenapa beliau diundang di sini? Karena kenapa? Karena apa ya? Saya itu sangat ngefans dan terinspirasi sekali dari Autis ini. Beliau ini sangat menginspirasi sekali. Ya aduh, mohon maaf ya agak salah-salah dikit, udah lama nggak ngevideo gitu. Udah lama kan kangen sama TL. Asa suriwae Kang PU mah. Uye. Oke. Jadi beliau ini punya banyak sekali talenta dan subhanallah sekali, masya Allah sekali, pokoknya beliau ini bisa menjadi sosok panutan bagi saya gitu. Tepuk tangan atuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ella gimana sehat? Sehat, kalau batinnya mah agak ambiar sedikit. Udah biasa ya. Gimana kesehariannya sekarang? Alhamdulillah sih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ya katakanlah di kampus gitu. Karena mungkin sekarang pandemi ya, jadi ruang geraknya terbatas juga gitu. Kemarin juga kegiatan KKN ya daring gitu lah, seperti itu. Tapi ya tetap bisa kumpul dengan teman-teman sedaerah gitu. Untuk informasi aja ya, jadi Autis ini tuh kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dan yang menariknya nih sahabat-sahabat dulur-dulur, jadi Autis ini masuk jalur apa ke kuliah tuh? Kalau kuliah jalur mandiri, jalur terakhir. Itu tesnya apa? Tesnya kemarin tuh kalau di UIN ada 2 tes untuk jalur mandiri, ada jalur CBT sama THZ. Kalau CBT itu pengerjaan soal sebanyak 100. Kalau THZ itu tahfiz. Nah, kalau saya jalur di tahfiz. Kemarin kategorinya ada 3 juz sama 5 juz. Ikutnya yang 5. Yang 5 juz. Oh, Masya Allah. Ampun. Aduh, aku jadi deg-degan gini gitu ya kalau sama orang yang berilmu itu emang Ya Allah, gimana ya, Masya Allah sekali. Itu sangat menginspirasi ya buat sahabat-sahabat dan dulur-dulur. Tentunya dari mengaji kita itu bisa membuka pintu rezeki ya, sangat-sangat membuka pintu rezeki dimanapun dengan segi apapun gitu ya, ya. Ya karena setahu saya ya dulu berarti nggak melewati pas SMK dulu langsung kuliah. Iya. Betul banget. Jadi nggak SMK dulu udah tapi bisa keterima kuliah gara-gara hafal Al-Quran. Alhamdulillah, sedikit lah. Iya, sedikitnya itu 5 juz. Lebih, sekarang udah berapa juz?
isian ditaruh Ya, segitu teh. nggak segitu. Sedikit loh. Suka bingung soalnya gimana ya, ketika sekarang ditanya apa berapa nih gitu untuk yang penghafal Quran, mereka suka bingung jawab karena mungkin ketika pun mereka hafal semuanya ya 30 juz lah katakan, Iya. tetap aja ada lancarnya gitu, ada apa sih mungkin gitu, ada istilah mungkin tuh kuat hafalannya ya, belum tuh 30 juz itu mungkin semua gitu. Kadang apa 30 juz mungkinnya ada 5 juz aja. Nah seperti itu pun dengan ditanya sekarang berapa agak bingung ngejawabnya, tapi alhamdulillah udah 15 juz lah. Alhamdulillah udah hafal. Keren Semoga banget. istiqomah lah. Amin. Soalnya apa ya, beratnya menghafal Quran itu bukan menghafalnya Istiqomahnya ya? tapi menjaganya. Oh, menjaganya, Masya Allah. Gitu. Kalau menghafal mah cepet, tapi menjaga itu ya itu yang susahnya gitu. Iya, sama Makanya, kayak hati kalau dijaga itu susah. iya dong kayak gitu. Jadi ketika menghafal itu, ya menghafal itu sementara merojaah itu atau senantiasa mengulang hafalan yang kita udah hafal itu selamanya. Kayak gitu. Iya, siap. Tapi emang kalau Ella sendiri ya, hafal untuk menghafalnya itu emang kadang tiap orang tuh beda-beda ya. Cara menghafalnya itu. Nah, kalau menurut ada tips nggak sih supaya kita tuh lebih mudah untuk menghafal Al-Quran itu kayak gimana? Kalau sendiri ya ketika menghafal Al-Quran metodenya metode berpasangan. Berpasangan. Kenapa? Karena hidup kita juga pun akan berpasangan gitu kan. Iya. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam pun dengan ada aku dan kamu. Nah, jadi ya kalau metode nih Iya. itu ada metode berpasangan. Jadi contohnya kita menghafal satu surat yang memang pendek ataupun panjang. Kalau yang pendek tentunya ya udah dua-dua aja. Contohnya kalau surat An-Nahl nih, juz 30 kan termasuk surat-surat yang pendek ya. Contohnya 1 sama 2 amma yatasaalun. Itu udah ulang-ulang terus. Karena kan ya tetap aja ketika kita menghafal pasti mengulang-ulang amma yatasaalun sama anin nabail azim 1 dan 2. Udah 1 dan 2 itu berpasangan. Lanjut 3 dan 4 allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Pasangkan lagi 1 2 3 4 pun seterusnya. Nah, ketika udah dapat 1 halaman atau setengah halaman sama setengah halaman, kita pasangkan lagi seperti itu. Jadi kita tahu gitu pasangan ini dengan ini gitu. Kalau yang A sendiri tuh metodenya metode pasangan. Tapi ada juga metode simai. Kalau metode simai itu dengan cara dengerin ya. Tiap hari dia nggak hafal, cuma dengerin ya. Tapi dari karena sering mendengarkan itu hafal. Kayak kita mendengarkan satu lagu, terus lagu itu kita putar karena kita suka, atau suka sama lagu itu diputar terus, akhirnya menjadi hafal. Kayak gitu. Itu metode simai. Ada emang metode apa lagi ya? Metode ini apa? Dengan benda. Contohnya karpet amayata salun. Terus lantai ane nabil azim. Jadi ketika ditanya lantai ane nabil azim, karpet amayata salun. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau itu mah tergantung orangnya gitu mau pakai metode apa. Tapi kalau sendiri pakainya metode berpasangan. Ada yang emang metodenya itu harus baca dulu semuanya baru bisa hafal. Ada juga yang harus baca dulu artinya baru hafal ayatnya. Macam-macam. Kalau ama metode pasangan. Soalnya itu yang lebih terasa efektif dan terasa lebih mudah gitu ketika kita menghafal. Bahkan 1 jam pun bisa 1 halaman beres hafal 1 jam gitu. Kebayang kalau kita 18 hari ketika menghafal 1 hari 1 halaman itu udah 1 juz gitu. Kurang dari 1 bulan 1 juz. Benar juga ya. Berarti emang apapun yang dipasang-pasangkan itu lebih baik ya. Iya. Kang Pel udah seri wae. Gara enggak milih pasangan. Oke. Sangat bermanfaat sekali ya untuk metode-metode yang diajarkan itu. Jadi kita sharing gitu kan. Jadi mungkin dulur-dulur di rumah nih yang mungkin agak susah. Aduh saya tuh kalau menghafal Al-Quran itu agak susah gitu. Kadang suka pakai metode apa nih gitu biar inget gitu. Nah udah di-share nih sama Autis. Ada beberapa metode yang mungkin bisa dulur-dulur pakai di rumah. Kalau Autis sendiri ada nggak sih prinsip hidup yang memang selalu dari dulu sampai sekarang AA jaga? Yang AA jaga apa ya? Mungkin ya jalani syukuri gitu. Jalani syukuri. Kenapa? Ya ketika kita dengan Al-Quran ya hidup dengan Al-Quran,
karena memang pedoman hidup kita adalah Al-Quran, insya Allah hidup kita lebih berkah gitu. Jadi udah jalani, syukuri, dan kita senantiasa membumikan Al-Quran. Itu sih prinsipnya. Karena memang terasa gitu yang seperti tadi diceritakan sama Ella gitu. Ini mah sedikit bercerita pengalaman ketika dulu sudah SMP bareng kan ya sama Ella. Terus keluar, kalau Ella kan ketika udah keluar selanjutnya. Nah kalau Ella kan nggak langsung mondok, ceritanya tuh mondok. Nah ketika mondok itu emang dulu itu nggak ada giroh pengen lanjut sekolah lagi gitu dulu. Tapi ketika lihat teman yang emang udah sekolah gitu sekitar 1 tahunan, nah baru ada tuh keinginan pengen lanjut lagi nih. Tapi udah dirasa udah kasihan gitu dengan memang latar belakang keluarga yang kurang mampu ya, katakan seperti itu. Jadi mau lanjut pun rada bingung gitu. Bahkan ya nggak ada kepikiran buat lanjut kuliah gitu kan, SMK aja enggak gitu. Nah habis itu udah fokus menghafal Al-Quran gitu. Yakin ketika kita menghafal Al-Quran, salah satu keutamanya atau fadilahnya kita menjadi keluarga Allah. Ketika kita menjadi keluarga Allah, apa sih yang kita minta pasti Allah beri gitu. Bahkan ketika kita tidak meminta pun pasti Allah beri gitu. Itu salah satu keutamanya gitu ketika kita menghafal Al-Quran. Tapi tetap seorang penghafal Al-Quran itu bukan hanya seseorang yang menghafal, tapi seseorang yang menghafal, memahami, menafsirkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling berat itu mengamalkannya. Itu mengamalkannya seperti itu. Jadi arti dari penghafal Quran itu sendiri bukan hanya sekedar menghafal, tapi orang yang senantiasa memahami, mengamalkan. Nah seperti itu. Nah oke, lanjut ceritanya. Ketika itu mondok udah di tahun yang ketiga kalau tidak salah, itu ditawari buat sekolah dari Banjar. Ada salah satu sekolah yang menawarkan disekolahkan gratiskan sama mondoknya. Tapi dari pihak pondok yang dulu itu nggak dikasihkan. Jadi nanti juga bakal istilahnya diperjuangkan lah di sini juga, kata pondok yang satu gitu. Ya udah deh, dari situ ya udah, jadi nggak pindah ke pondok yang di sana yang ditawarkan sekolah, nggak diterima deh yang dari sana teh. Dalam artian dirundingkan, didiskusikan, dimusyawarahkan baiknya seperti apa. Ya udah akhirnya tetap di pondok yang awal. Nah habis itu di tahun keempat disuruh ikut paket C kalau nggak salah, disuruh ikutan paket C. Udah ikutan ya, kan harus sekolahnya biasanya, ini mah langsung aja ikutan. Nah habis setelah itu, karena emang sebelumnya oleh pimpinan pondok diminta ngafalin coba dari kan dulu tuh apanya 2 juz ya, juz 30 sama juz 1. Nah jangan kayak gendang jangannya di sini ada tapi tengahnya kosong. Coba ya udah bismillah lah wala. Dari situ menghafal. Nah dapat ya lumayan lah sekitar 5 juz, dan ikutan lomba alhamdulillah dapat ya gitu. Tapi nggak ada kepikiran buat kuliah gitu, belum ke sana gitu. Jadi ya mungkin skenario Allah itu lebih indah dari apa yang kita pikirkan gitu, dan dari apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Oke. Nah jadi dari perjalanan kisahnya nih, emang saya pribadi tahu banget ya perjalanan dari dulu waktu SMP juga beliau ini sering juara desain batik ya. Desain batik. Jadi kaligrafinya bagus, desain batiknya juga bagus, orangnya ramah sekali sama adik kelas, karena saya itu emang adik kelasnya. Masya Allah sekali, sangat panutan sekali. Oke. Jadi ada pesen nggak sih buat para penonton nih, buat dulur-dulur dari AA sendiri, buat mungkin sahabat-sahabat muda, kaula-kaula muda yang emang mereka punya impian tapi mungkin masih ragu gitu. Kalau pesan dari AA sendiri ya lah, jangan pernah kita itu lepas dari Al-Quran. Itu sesibuk apapun kita, di sela-sela kesibukan kita di setiap hari, jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Minimalnya membaca Al-Quran, lebih bagus menghafal dan mengamalkan. Mungkin itu saja. Oke, Masya Allah. Terima kasih Autis untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pesan-pesan dan juga sangat menginspirasi lah kalau menurut saya dengan perjalanan dan kisah hidup AA. Semoga banyak penonton-penonton yang terinspirasi untuk selalu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih waktunya. Dan buat dulur-dulur jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke?
di share juga. Aduh ya mohon maaf agak belepotan, udah lama kan nggak shoot di depan kamera. Ulala. Mohon maaf ya karena terlalu lama kita nggak bikin atau nggak upload video karena memang ada satu dan lain hal. Tapi semoga kedepannya kita akan terus berkarya untuk sahabat-sahabat khususnya di Kota Banjar. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share dan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.